Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Kereta Api Wilayah 4 Semarang, dan yang saya hormati segenap pengurus Perbengka Pusat, juga segenap pengurus Yayasan Pusaka Bandung, dan seluruh pengurus Kertapenka sewilayah Jawa yang saya hormati, segenap tamu undangan, ibu bapak, seluruh yang hadir, keluarga besar Perbengka dan Kertapenka sewilayah Jawa juga Sumatera, yang mudah-mudahan senantiasa dinaungi kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kehadiran Allah Azza wa Jalla bahwa sampai saat ini kita masih diberi kesempatan hidup oleh Allah. Tentu kita semua berharap mudah-mudahan kehidupan yang Allah berikan kepada kita, yang kita tidak tahu kapan akan berakhir. Ada yang tahu, Pak? Ada yang tahu, Bu? Tidak tahu, tapi pasti akan mati. Betul ya, Bu? Yang kecil mati pantes, yang masih single mati pantes. Tapi kalau model seperti saya mati pantes enggak? Mantep lho, Pak. Kangge pantes, namun kulo tak ngalah, kulo keli penjenengan rumiyin nggih. Semuanya pantas, cuman kapan waktunya, siapa yang dulu, semua hanya Allah yang tahu. Yang jelas Allah ciptakan kehidupan kematian untuk kita semuanya. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bahwa Allah ciptakan kehidupan kematian adalah untuk menguji kita semua, siapa amal yang paling baik di antara kita. Oleh karenanya kehidupan yang Allah berikan kepada kita dengan segala nikmat karunia-Nya ini, mari kita gunakan sebagai wasilah, sebagai sarana, sebagai bekal untuk berpacu dalam melodi, berpacu dalam ibadah. Di mana ibadah itu kita sebagai makhluk yang namanya manusia, jika ingin selamat bahagia dunia akhirat, tentu harus menjaga ibadah yang langsung vertikal oriented hablum minallah, juga horizontal oriented hablum minan nas. Model seperti kita, maaf, kira-kira di dalam menjaga hubungan baik kepada Allah Tuhan Sang Pencipta maupun terhadap sesama, kira-kira sudah dijaga betul-betul baik apa belum?
Maaf khususnya yang muslim, merasa punya salah, punya dosa apa enggak? Banyak. Syukur nek ngaku. Mboten namung panjenengan, saya juga merasa dosa banyak. Model seperti kita itu setiap hari selalu mengucap sholatku, ibadahku, hidupku, matiku, semuanya semata-mata karena Allah. Tapi pada kenyataan kita kadang lebih cenderung cinta kepada urusan duniawi ketimbang mewujudkan kecintanya kepada Allah. Kalau sudah dihadapkan dengan harta, tahta, wanita, pria, Toyota, siapa yang tidak suka? Mesti senang semuanya. Coba saja. Oh nggih. Nggih. Coba saja. Untuk mewujudkan kecintanya kepada Allah. Datang ada panggilan azan. Katakan sholat zuhur jam 12. Persiapan jam berapa? Jam 11. Nek jam 11 saya gak percaya. Percaya kalau pas lagi di tanah suci. Tapi kita coba di sini, Masya Allah. Kalau bulan Ramadan kelihatannya rajin semuanya. Tapi apa? Kalau Ramadannya habis, kita lihat masjid, musola bukan penuh lagi. Saking penuhnya sampai bleber keluar semuanya, tidak ada yang masuk. Coba. Tapi coba kalau untuk membuktikan kecintanya kepada manusia, yang namanya cinta, katakan laki-laki cinta dengan perempuan, begitu juga sebaliknya. Jangankan yang masih single, yang sudah berkeluarga sekalipun, kalau sudah namanya cinta, pasti berusaha untuk mewujudkan. Suatu ketika janji mau ketemu jam 10, mungkin jam 6 sudah toto pilih baju yang paling bagus, digosok jelitit. Jam 9 mungkin sudah datang mau nunggu sebab cinta. Tapi coba bukti cinta kita kepada Allah. Mau ketemu dengan Allah, datang azan, gosek-gosek gaweane pirang-pirang repot. Betul? Ini. Oleh karenanya tadi kita diperingatkan ayat Al-Quran yang sudah dibaca ketika kita punya dosa harus diingat-ingat, dicatat dan bersegera menuju ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan bertobat kepada Allah, yakinlah insya Allah Allah akan berikan ampunan. Ilahilas tulil firdausi a'la wala aqwa alan naril jahim. Faham li taubatau waghfir dzunubi fa innaka ghafirul dzambil adzim. Kita merasa begitu banyak polusi noda dosa yang kita lakukan, maka rasanya tidak pantas masuk ke dalam surganya Allah. Tapi kalau dimasukkan ke dalam neraka pun kita tidak kuat dengan siksa api neraka. Oleh karenanya memohon maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan khawatir,
WTS saja Pak bisa masuk surga sebab mendapatkan pengampunan dari Allah. Bapak-bapak kalau di surga ketemu dengan WTS kaget enggak Pak? Kaget betul? Bapak-bapak yang sana itu ada yang kaget. Saking kagetnya tanya, "Lho Mbak Yu, panjenengan kok iso mlebung swarga? Apa Gusti Allah dak salah wesel?" Sing ditakonin jawab, "Langgi Thomas, panjenengan ra nggih pun paham kali kula. Kula niki sinten, panjenengan sinten? Wong panjenengan rumin nggih langganan kula." Loh. Jebul yang langganan juga masuk surga. Apa bisa? Mungkin saja. Sebab lau amiltumul khotoya hatta mala'atis sama thumma nadimtum fataballahi alaikum. Walaupun pernah berbuat dosa yang begitu banyak sehingga langit penuh dengan dosa-dosanya, kemudian suatu saat sadar, menyesal, memperbaiki yang salah, taubatan nasuha, maka Allah akan berikan ampunan. Demikian juga polusi noda dosa yang kita perbuat, mudah-mudahan mendapatkan maghfirah ampunan dari Allah, terlebih-lebih dengan ibadah yang sudah kita laksanakan di bulan Ramadan yang telah kita lewati bersama. Allahumma amin. Sehingga dengan amal ibadah kita menuju surga Allah, yang surga itu seluas langit, seluas bumi, khusus diberikan kepada orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang takwa itu yang bagaimana? Dikatakan orang yang takwa kepada Allah adalah yang menafkahkan sebagian harta di jalan Allah ketika lapang maupun sempit, ketika kaya maupun miskin. Kaya dermawan hebat, miskin dermawan lebih hebat lagi. Hakikatnya rizki Allah berikan adalah titipan dari Allah. Kelak akan ditanyakan dari mana dan kemana kita belanjakan. Kalau ada orang kaya, meskipun sholat 5 waktunya rajin, tambah sholat sunnah, haji sudah, umroh bolak-balik, tapi kok bakhil, takabur dengan keadaan Allah yang berikan, bersenang-senang di atas penderitaan orang lain, tidak punya kepedulian sosial, maka orang ini termasuk orang yang mendustakan agama, orang yang melalaikan sholat. Naudzubillah min dzalik. Orang yang demikian akan jauh dari Allah, jauh dari surga, jauh dari para manusia, dan dekat dengan siksa api neraka. Naudzubillah min dzalik. Oleh karenanya, mari kita jadi orang yang dermawan semuanya. Apalagi kalau saya melihat yang hadir ini kelihatannya modelnya kaya-kaya semuanya. Alhamdulillah. Suki nopo Pak? Kok mak selenting ono sing kondo suki utang ki sapa? Nggih pun boten napa-napa, saumpama ana sing duwe utang, muga-muga iso nyaur utange, amin. Wong sakniki zamane ya zaman utang. Kita kepengin sepeda motor bon. Ya Bu, kepengin baju saja bon. Kepengin rumah ambil perumnas, persatuan rumah yang belum lunas bon. Kepengin mobil bon, bojo astagfirullahaladzim. Kalau itu nggak boleh bon, harus kontan Pak. Kalau toh di antara kita ada yang tidak kaya materi, yang penting diberikan kekayaan hati. Artinya apa? Banyak bersyukur kepada Allah. Betapapun kecil nikmat yang kita peroleh, kalau disyukuri akan merupakan surga ketenangan bagi kita semuanya. Oleh karenanya, jadi orang yang banyak bersyukur. Diberikan rezeki, kita belanjakan di jalan Allah. Senang sedekah, amal jariah, nyumbang, donatur, menyantuni fakir miskin, yatim piatu, komplit.
sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Yang penting ikhlas. Sedikit kalau ndak ikhlas, lebih baik banyak yang ikhlas. Betul ya Bu ya? Makanya yang banyak yang ikhlas. Allah tidak akan berikan balasan satu dibalas dan satu ndak. Pasti Allah akan lipat gandakan. Bahkan dengan bersedekah lidafil bala akan menjauhkan kita dari musibah bencana. Nah ini. Kemudian orang yang takwa kepada Allah selain menafkahkan sebagian harta di jalan Allah, juga termasuk orang yang bisa menahan marah. Nahan marah itu gampang apa susah Bu? Susah. Kalau bapak-bapak kondure telat nggak bawa uang lagi, kira-kira ibu nesu mboten? Saestu nesu mboten Pak? Iki sing bener sing ngendi to iki? Lah nek bapak-bapak nesunan mboten? Wonten sing nesunan? Nek njaluk kudu-kudu. Ayo ngerti ibunya kurang sehat, capek, tengah malam lagi enak-enaknya istirahat. Bapaknya gugah-gugah, jeng-jeng ganjaran-ganjaran. Ibu-ibu jawabnya gimana? Nek ditawani ganjaran ampun ditolak, cepet mawon tompo. Oke, ngoten nggih. Maksud saya suami ngejak tahajud bareng-bareng ngono lho Bu. Nah, nggih. Yang namanya menahan marah nggak mudah. Maaf, apalagi bapak-bapak. Sampai sekarang kita masih sering mendengar kasus kekerasan dalam rumah tangga. Nalikone manten anyar gak tahu maido bojo. Bar wis dadi manten kawah, wis ora kaya jaman omane meneh. Ilang enome karetuane kupinge mripate lamur wane mabluk awake rasane, wane mabluk awake rasane. Sudah tidak kayak zaman muda lagi, Masya Allah. Klambi kotor wis dikumbahke, kepengin dahar pun dimasake. Terima kasinen sithik wae, piring gelas melayang, bojo dikaploki dikamplengi sampai bengep. Wonten sing model ngoten? Pundi tiange? Ora mangkat ya wis. Kalau ada model suami yang begitu ya kebangetan ya Bu. Ora kelingan. Desemono kowe tansah tresno lan tetep setia marang aku. Noran nate gawe kelo lan gawe kujiwa. Kapan Bu? Dek anyar saniki pripun? Ning saiki bareng mukti malah konjur lali marang aku. Siti nesu malah ngajak patu. Jangan ya Allah Pak, taat istri itu memang besar sekali. Kanjeng Nabi dawuh wa ato'at zaujaha,
taat kepada suami, maka dakhalatil jannah, pasti akan masuk surga. Tapi bukan berarti suami boleh sewenang-wenang, main paksa, main kekerasan. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, pergilah istrimu dengan cara yang ma'ruf, dengan bijaksana. Sebagaimana Rasulullah sudah memberikan keteladanan. Suatu hari Kanjeng Nabi melihat istrinya belum mandi, beliau perintahkan, "Jeng, ayo enggal siram kono." Karena masih males meskipun sudah diperintahkan untuk mandi, belum dilaksanakan. Ketika perintah tidak dilaksanakan, tidak kemudian Kanjeng Nabi nesu-nesu, apa meneh garwane dikaploki kamplengi, tidak. Tapi dengan bijaksana, tahu istrinya yang malas, kemudian beliau dekati dan dengan penuh kasih sayang, lalu istrinya dibopong, dijak siram bareng-bareng. Subhanallah. Bu, panjenengan sudah pernah dibopong bapake? Dereng nate? Kepriwe si Pak? Sing Purwokerto pundi wonten mboten? Purwokerto berarti tanggane kula. Kula asli Sidabura, Pak. Purwokerto kula. Alhamdulillah. Oh, Purwokerto nggih. Asli Purwokerto. Nggih. Alhamdulillah. Bu, nek sing dereng nate dibopong bapake mangke kontur panjenengan matur, "Pak, mbok aku dibopong to, Pak." Ngoten nggih. Kula yakin bapake rata-rata jawab, "Pun mboten kuat." Sebab saniki kathah ibu-ibu sing seger-seger. Ora apa-apa Bu, lemu kados kula ngeten iki ora apa-apa, sing penting sehat ya. Nggih. Nah inilah namanya nahan marah nggak mudah. Tahu dengan marah sehingga putus silaturahmi. Putus sila itu tali rahmah kasih sayang. Dengan marah orang menjadi tidak bisa berbuat adil. Tetapi kita manusia biasa. Terkadang kita juga lupa dengan suami, dengan istri, dengan anak, bahkan dengan tetangga, dengan teman. Kadang mungkin kita juga pernah marah. Sehingga putus tali rahmah kasih. Maka apa? Orang yang takwa kepada Allah, wal afina anin nas, wallahu yuhibbul muhsinin, termasuk orang yang mau maafkan kesalahan orang lain. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan. Namanya untuk mengakui kesalahan sekaligus memberi maaf kepada kesalahan orang lain. Tidak sembarang rohani mampu. Kadang ada merasa sebenarnya ngerasa salah, tapi gengsi karena merasa masa suami minta maaf duluan gak pantas katanya. Pantasnya ya istri dulu yang minta maaf. Begitu juga ada orang yang sudah merasa tersakiti, dimintai maaf, ada yang bilang tidak ada maaf bagimu. Dadio banyu gak bakal nyawuh, dadio godhong gak bakal nyuweh. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita ini termasuk hamba yang takwa kepada Allah, mampu mengakui kesalahan sekaligus mau beri maaf kesalahan orang lain. Untuk apa? Menyambung silaturahmi, tali rahmah kasih sayang menuju umatan wahidah, umat yang bersatu, yang guyub, yang rukun. Ajaran Rasulullah, ajaran baginda Rasulullah Muhammad SAW adalah Islam yang rahmatan lil alamin. Sesama muslim harus menjaga ukhuwah Islamnya. Tidak usah melihat perbedaan, apalagi perbedaan masalah coblosan. Kalau kemarin ada yang nyoblos nomor 1, ada ndak? Ada yang nyoblos nomor 2,
Hanya ada yang nyoblos nomor 3, ada. Nggak usah dilihat perbedaan itu, tapi kita lihat persamaan. Sama-sama satu akidah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu saudara muslim kita semua. Jangankan sesama muslim, Islam mengajarkan ukhuwah watoniyah juga harus dijaga. Ketika baginda Rasulullah memimpin masyarakat Madinah saat itu, masih ada orang Yahudi Nasrani dan mereka dibiarkan hidup, tidak dibantai, karena dakwah Rasul tidak dengan paksaan, tidak dengan kekerasan, tapi dengan budi pekerti, akhlak yang baik. Alangkah indahnya di negara Indonesia yang kita cintai, yang masyarakatnya heterogen, bermacam-macam suku, ras, golongan, agama. Mayoritas muslim, tapi ada Hindu, Buddha, Kristen, Protestan, Katolik, Konghucu, aliran kepercayaan, Sabto, Darmo, Gandul, semuanya ada. Termasuk dalam keluarga besar Berbenka ini kan juga ada yang non muslim ya Pak ya? Ada. Akan indah jika semua menebar rahmah kasih sayang. Yang non muslim semua ada ajaran cinta kasih sesama. Akan indah seperti yang digambarkan oleh Gus Dur. Ada cerita suatu ketika Gus Dur terbang dengan seorang pastor namanya Romo Mangun. Di pesawat Romo Mangun makan dengan lauk dagung baa, dengan daging babi. Menawarkan sama Gus Dur, Gus, makan dengan daging babi Gus. Jawabnya Gus Dur apa? Maaf Romo, kami kan orang Islam, nggak boleh makan daging babi. Terus Romo Mangun jawabnya apa? Aduh Gus, sayang loh. Padahal daging babi itu kan daging yang paling enak sedunia katanya. Gus Dur hanya tersenyum. Gantian ketika pesawat sampai di Bandara Soekarno-Hatta, Gus Dur bilang, Romo, saya sudah dijemput istri saya tuh. Lah istri Romo mana? Namanya pastor nggak boleh punya istri. Sehingga dia jawab, maaf Gus, kami kan nggak boleh punya istri. Gus Dur nggak mau kalah, aduh Romo, sayang loh. Padahal istri itu kan daging yang paling enak sedunia katanya. Nah inilah betapa indahnya ketika saling menebar rahmah kasih sayang. Sehingga saling menghormati satu sama lain tanpa mencampur adukan akidah. Kalau persoalan akidah, lakum dinukum waliyadin. Tapi mari, jangankan Islam itu mengajarkan dadi wong kudu iso ngwongake wong. Aja gur karepe diwongke wong ning ora gelem ngewongke wong. Kita harus saling menghormati satu sama lain dan juga tambah dilengkapi lagi hablum minal alam. Kepada alam lingkungan ini pun kita harus mengelola dengan cara-cara yang baik dan benar. Bukan justru merusak alam, merusak lingkungan, maka musibah bencana yang akan terjadi. Oleh karenanya acara halal bihalal pada siang hari ini mudah-mudahan apa yang diharapkan yaitu mempererat silaturahmi, tali rahmah kasih sayang sesama pensiunan karyawan kereta api untuk merajut generasi kereta api betul-betul bisa terwujud dan Allah memberikan keberkahan usia yang panjang, usia yang penuh berkah barokah. Amin Allahumma. Demikian Ibu Bapak sedikit apa yang bisa saya sampaikan. Tidak lupa jika ada kesalahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan sekali lagi mohon maaf saya tidak bisa mengikuti acara sampai selesai. Saya nanti langsung mohon pamit. Akhirnya ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.